Selamat pagi, Jess. Nih, nyambung ya. Ternyata nyambung komennya. Saya buatkan konten untuk pertanyaan ini. Saya kok pagi banyak busa, Pak Jess. Ini beliau komenin Pak siapa ini? Pak Kosel. Beliau komenin tentang Vivis malam hari sama Vivis pagi hari. Saya kok pagi banyak busa, Pak Jess, tapi kadang gak ada busa. Apakah normal atau tidak ya, Pak Jess? Kalau ginjalmu bermasalah, maka mau pagi, mau siang, mau malam, mau kapanpun, air kencingmu berbusa. Dan busanya padat ya, numpuk busanya, sampai ngegulung busanya seperti itu. Nah, itu bisa terjadi dua hal. Kurang minum, atau ginjal bermasalah. Kalau malam hari, satu hari kamu beraktivitas, malam hari kamu mau tidur, kamu istirahat, kamu mendapatkan berbusa seperti itu, kembali lagi, busanya seperti apa? Kalau seperti yang dijelaskan sama Pak Dokter Budi, ketika air kencing bertemu dengan air kloset, nah itu normal, busanya normal, itu tidak ada masalah. Kamu hanya karena kelebihan garam, kelebihan protein, kelebihan gula, kelebihan karbo, kelebihan makanan yang kemudian hanya membutuhkan tambahan air sehingga kencingnya menjadi baik. Tapi kalau busanya belketek, ya mau tidak mau kamu harus periksakan ginjalmu. Apalagi kalau sejarah dari hidupmu terfarmasi, kamu dikit-dikit minum OBAT, pusing minum OBAT, flu minum OBAT, mules minum OBAT, dikit-dikit bilang meh-moh, dikit-dikit bilang gerd-gord, dikit-dikit bilang batuk-batuk. Nah, semua itu kamu OBAT, ya kamu perlu memeriksakan uremmu sehingga ginjalmu bisa diantisipasi. Kok bisa begitu? Ya, karena farmasi itu kan ujung-ujungnya kenanya ke ginjal. Ya, farmasi itu ujung-ujungnya kenanya ke ginjal. Dan kalau kamu terfarmasi, hati-hati itu Pak, udah pasti ujungnya pasti kena yang namanya komplikasi. Kenapa bisa komplikasi? Ya karena farmasi itu membuat selmu gagal meregenerasi. Farmasi membuat tubuhmu mengalami masalah-masalah metabolik. Sedangkan ketika pusing, flu, batuk, pilek, mules, mencret sekalipun ya, kan harusnya pusing apapun itu ya, kan harusnya kamu istirahat. Itu kode tubuh untuk kamu membentuk pemulihan sendiri dengan kode tubuh. Nah, saya sudah pernah membuat konten. Apapun masalah saya, kalau itu bicara masalah pusing, flu, pilek atau batuk atau mules, saya tidak pernah mengobati itu. Tapi saya minum sebanyak-banyaknya racikan makjin. Mau pagi, mau siang, mau malam, semuanya satu hari itu sebanyak-banyaknya. Terus saya minum. Nah, kalau kamu tidak punya racikan makjin, ya saya sarankan kamu pakai suplemen. Suplemen yang paling aman ya propolis untuk memperbaiki fungsi antioksidan tubuh. Ya kalau saya tidak punya racikan makjin, atau sekarang saya pakai racikan makjin, saya minum propolis bisa per setengah jam 1 tablet. Minum propolis. Jadi 1 botol itu bisa lebih dari 10 kali minum saya. Pak, apa enggak bahaya buat ginjal? Yang berbahaya buat ginjal adalah OBAT, bukan suplemen. Suplemen kamu mau makan berapapun akan terbuang. Ya, enggak masalah. Nah, makanya saya selalu ada yang namanya propolis sama royal jelly. Karena kalau kayak dalam kondisi butuh suplai nutrisi lebih banyak, yang saya makan per setengah jam adalah propolis atau royal jelly, atau dua-duanya, propolis dan royal jelly. Saya minum sering. Atau kalau kamu sudah punya suplemen, apapun suplemen itu kamu bisa minum 1 jam 1, 2 jam 1 gitu. Karena suplemen ini akan memperbaiki fungsi nutrisi tubuhmu. Ya terutama masalah mineral dan vitaminnya. Dan itulah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tubuh bermanuver sehingga kamu tetap fit, kamu tidak ada keluhan. Yang berbahaya itu kan kalau kamu pusing, pilek, batuk,
mules, terus kemudian kamu mengasihani diri, itu yang berbahaya. Artinya kamu sedang menginputkan sisi negatif yang ada di luar kondisi tubuhmu masuk dalam tubuhmu dengan cara kamu memberikan belas kasihan kepada tubuh, yang berbahaya kan itu. Kalau itu sifatnya karena kamu butuh istirahat, ya tidak masalah. Tapi kalau sifatnya kamu tidak butuh istirahat, ya kamu mengasihani diri. Itu impactnya akan ke hasil. Hasil masalah kesehatan, hasil masalah kekayaan, hasil masalah kemakmuran, hasil masalah semua. Nah, dalam dunia pemahaman psikologi disebut plum, poor little of me. Jadi kasihanilah saya, belas kasihan sedikit aja gitu. Jadi itu berbahaya banget. Contoh, beberapa kali nih saya mendapatkan orang WA saya untuk mau mengikuti bisnis. Nah, saya sebetulnya semangat untuk membantu teman-teman menjalankan bisnis. Tapi kalau kalimatnya sudah kayak begini, saya udah males. Karena apa? Karena kalau kalimatnya sudah kayak begini, pasti tidak akan sehat. Kenapa ya? Karena belum udah mengasihani diri. Saya spill ya ke kamu ya. Nah, kamu lihat, saya tidak akan tunjukkan namanya. Lihat, saya tidak akan tunjukkan namanya ya. Selamat siang, saya ajak, ayo Pak gas, masuk sampai Januari. Siapa tahu kita dapatkan bonusnya ya. Selamat siang, terima kasih banyak infonya. Mohon maaf, saya cuman karyawan biasa. Pak, untuk modal itu saya tidak mampu. Bahkan, nah ini kan mengasihani diri model begini. Nah kalau seperti itu susah Jess, mau diajak maju susah Jess. Karena apa? Karena belum kamu udah mengasihani dirimu sendiri. Jangan mengasihani diri, karena itu tidak bagus. Dirimu itu hebat. Dirimu itu punya potensi yang sangat luar biasa. Kamu adalah satu dari 500 juta sperma yang disemprotkan oleh bapakmu ketika bapakmu dengan ibumu dan jadi kamu. Jadi kamu itu luar biasa. Jangan pernah mengasihani diri dan menghukum diri sebagai makhluk yang tidak punya kemampuan apa-apa. Coba kalau ceritanya dia bilang sama saya, waduh modalnya gede ya Pak, tapi orang kayak saya bisa sukses enggak Pak? Nah pasti saya lanjutkan tuh WA-nya. Saya tidak akan lanjutkan WA kayak begitu. Gitu Jess. Ini hal-hal yang sangat vital. Saya lebih miskin dari kamu loh ketika memulai kehidupan saya. Tapi saya tidak pernah punya keluhan, tolong dong kasihani saya, waduh saya tidak mampu, bahkan 5 juta saya tidak mampu. Ketika saya diajak bisnis ini, saya tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Tapi saya mikir, gila ini potensinya gede banget nih, gimana caranya ini supaya saya bisa mendapatkan ini. Kalau kamu bicara masalah bisnis, Jess, bisnis itu uang itu nomor 100. Yang nomor 1 itu adalah kemauan dan kamu memunculkan potensi. Kemauan dan potensi yang namanya will quotient dan potential quotient inilah yang bisa menciptakan uang yang bisa kamu pakai untuk modal. Tapi kan ini aja tidak punya. Lah bagaimana uang bisa datang? Karena uang itu energi. Ya, uang itu nyawa. Dan kamu akan mendapatkan uang ketika mindsetmu connect sama dia. Kalau tidak bisa. Kayak model begini susah mau kaya, tidak bisa. Mau berhasil apalagi. Karena apa? Karena dia sudah menolak uang ditempatkan di tempat yang tidak mungkin bisa dicapai gitu. Tapi kalau tidak, dia balik mindsetnya, nah itu uang nanti mendatangi. Nah itu cara kerjanya seperti itu. Nah ini kan bicara masalah alam semesta, hukum alam, yaitu hukum tarik menarik, hukum gaya tarik, hukum sebab akibat, itu hukum besi. Nah kalau kamu semuanya negatif, lemah, ya bagaimana kamu bisa menarik yang kuat? Nggak bisa. Kamu harus kuat dulu untuk bisa menarik yang lain. Kalau enggak bisa, kamu yang ditarik. Akhirnya kamu ditarik di bawah. Kamu ditarik dalam kemiskinan, kamu ditarik dalam kegagalan, kamu ditarik dalam kesakitan, kamu ditarik dalam masalah. Gitu ya. Nah, balik lagi ke sini, masalah kencing juga sama. Apakah normal atau tidak? Sekali lagi saya katakan, masalah pipis itu hanya masalah minum. Ya. Mau tidur, pipismu pasti ada busa. Bangun tidur harusnya tidak ada busa. Karena itu bersih. Karena malam kamu kalau ngikutin pola makan saya kan pagi tidak sarapan, malam tidak makan. Makan di jam 1 sampai jam 7 saja. Jadi pagi bangun tidur harusnya pipisnya bersih. Baru setelah pipis minum racikan makcin. Sore mau tidur pasti pipisnya berbusa lagi. Kenapa? Karena garam, asam, manis, karbo, protein semua kan makan. Nah ginjal menyaringnya. Makanya pipisnya pasti berbusa.
gitu. Makanya tambah air supaya busanya tidak banyak, baru itu ginjal yang